Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali pada malam hari ini memberikan dan menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Dengan kenikmatan diberikan oleh Allah, kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ya, dalam bentuk salat maghrib secara berjamaah. Selanjutnya kita tak lupa mengucapkan salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang dimuliakan oleh Allah dan kepada seluruh kaum muslimin. Jamaah-jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali pembacaan sirah nabawiyah kita. Kita sudah baca pada pekan yang lalu, yaitu As-Saraya Qabla Badr. Sariyah atau pasukan-pasukan kecil atau pasukan monitoring ya. Yang memonitor siapa itu? Ya. Nah, yaitu Syariah Siful Bahr. Ya. Syariah Siful Bahri yang diutus oleh Rasulullah SAW ke daerah pantai Laut Merah, ya, yang sekarang wilayahnya di sekitar kota Yanbu. Ya. Yanbu ini kurang lebih 240 km dari kota Madinah. Ya. Selanjutnya syariah yang kedua ya, disebut dengan Syariatu Rabi'h. Ya. Syariah Rabi'h ini diutus pada bulan Syawal tahun pertama Hijriah. Atau bertepatan dengan bulan April tahun 623 Miladiyah. Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ubaidah bin al-Harith ibn al-Muttalib fi 60 rakiban min al-muhajirin falaqiya Aba Sufyan wa huwa fi mi'ataini ala batni Rabi'h wa qad tarama al-fariqani bin Nabl atau bin Nubl wa lam yaqa' qital wa fi hadhihi sariyati indamma rajulani min jaysh Makkah ila al-muslimin wa huma al-Miqdad ibn Amr al-Bahrani wa Utbah bin Ghazwan al-Mazini wa kana muslimaini kharaja ma'al kufar liyakuna dzalika wasilatan lil wusuli ilal muslimin wa kana liwa'u Ubaidah abyad wa hamiluhu Mistah ibn Utsafah ibn al-Muttalib bin Abdi Manaf. Ya. Jadi ba'atha Rasulullah SAW mengutus Syariah di bawah pimpinan Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Muttalib. Dengan jumlah pasukan 60 orang penunggang kuda.
dari kalangan kaum muhajirin. Ya, jadi orang Mekah semua yang diutus. Ya. Kemudian mereka bertemu dengan Abu Sufyan. Kalau yang lalu, syariahnya Hamzah bin Abdul Muttalib bertemu dengan siapa? Abu Jahal, ya. Abu Jahal bin Hisham. Nah, sekarang bertemu dengan komandan Quraisy yang lain, yaitu Abu Sufyan. Ya. Yang nanti Abu Sufyan ini kemudian masuk Islam pada saat terjadi Fathu Makkah. Wa huwa fi mi'ataini ala batni Rabil. Dan jumlah pasukannya Abu Sufyan ada 200 orang. 200 orang dan mereka bertemu di Batni Rabil. Batni itu artinya di lembah Rabil. Rabil ini juga masih di sekitar pantai Laut Merah, ya. Di sekitar pantai Laut Merah. Dari Madinah jaraknya kurang lebih 275 km. Ya. Ke sebelah selatan dari Yanbu itu. Ya. Dari Yanbu ke selatan lagi. Dan kalau kita lihat posisinya, ya karena memang Madinah itu sebenarnya lebih dekat dengan Laut Merah, ya. 200-an kilometer dari Laut Merah. Ya. Dan mereka sudah saling melempar an-nabl. Apa itu nabl? Anak panah. Sudah saling serang. Tapi tidak terjadi perang terbuka. Dan komandannya adalah Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Muttalib. Dari kaum Quraisy, dari keturunannya Al-Muttalib. Al-Muttalib ini adalah bukan Abdul Muttalib, ya. Al-Muttalib ini pamannya dari Abdul Muttalib. Jadi ada Al-Muttalib, ada Abdul Muttalib, ada Abu Talib. Beda-beda orangnya itu. Ya. Ada Al-Muttalib, ada Abdul Muttalib, ada Muttalib. Abu Talib. Nah, Al-Muttalib ini saudara dari buyutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saudaranya dari Hashim. Hashim bersaudara dengan Al-Muttalib. Ya. Makanya Nabi itu disebut Bani Hashim, kemudian pamannya disebut Bani Al-Muttalib. Ya. Dan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib ini yang sama-sama dulu diboikot oleh kaum Quraisy pada saat terjadi pemboikotan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Al-Muttalib dan Hashim saudara kandung. Ya. Jadi Al-Harith ini cucunya dari Al-Muttalib. Ubaidah cucunya dari Al-Muttalib. Kalau bahasa Arab itu namanya Ibnu Am. Ya. Anak paman. Ya. Jadi Muttalib dan Hashim saudara. Hashim melahirkan Abdul Muttalib. Ini Al-Muttalib melahirkan Al-Harith. Al-Harith melahirkan Ubaidah. Ya. Kemudian Abdul Muttalib melahirkan Abdullah. Ya. Jadi Abdullah
dan Ubaidah bin Al-Harith itu kalau dalam bahasa kita apa ya? Sepupu dua kali, ya. Sepupu dua kali. Tapi kalau dalam bahasa Arab tetap disebut Ibnu Am. Ya. Ibnu Am. Ya. Jadi kalau dari sisi silsilah keluarga, Ubaidah bin Al-Harith ini masih kena pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kena paman. Ya, karena dia selevel dengan ayah beliau Abdullah. Ya, jadi Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib bin bin Hashim. Ya. Jadi masih kena pamannya. Ya. Kemudian lam yaqa al-qital, belum terjadi perang terbuka. Dan dalam pasukan Abu Sufyan itu ada 2 orang muslim. Ya. Ada 2 orang yang beragama Islam. Yaitu Al-Miqdad bin Amr Al-Bahrani dan Utbah bin Ghazwan Al-Mazini. Ya. Al-Miqdad dan Utbah namanya. Nah, 2 orang ini memang sengaja ikut rombongannya Abu Sufyan. Ya. Mereka sudah muslim. Tujuannya supaya mereka mau pergi ke Madinah sebenarnya. Ya. Tujuannya mau pergi ke Madinah. Ya. Jadi sengaja ikut rombongan supaya aman lah begitu. Ya. Karena pada masa itu ya masih ada juga kaum muslimin yang tinggal di kota Mekah. Ada yang sudah menyatakan keislamannya, ada juga yang masih menyembunyikan keislamannya. Ya. Jadi mereka tidak ditahu kalau mereka sudah masuk Islam. Ya, karena sembunyi-sembunyi. Ya, khawatir terhadap gangguan orang-orang kafir Quraisy. Ya, karena di Mekah itu masih dikuasai oleh orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Ya, maka mereka berdua ini supaya bisa masuk ke kota Madinah, ya, karena nanti itu kan lewat jalurnya sudah dekat kota Madinah. Karena dari Mekah itu agak ke utara, ya. Dari Rabiq ini posisinya di utara dari kota Mekah. Utara, bahasa kita jadi barat laut, ya. Sebelah barat laut. Ya, nanti kalau dari situ jalur ke Syam, nanti kalau mereka perhitungkan kalau sudah dekat-dekat kota Madinah, tinggal belok kanan, ya, masuk kota Madinah. Ya, tapi ternyata baru sampai di Rabiq sudah ada pasukannya Ubaidah ibnil Harith ibnil Muttalib radhiyallahu taala anhu. Maka ketika ada pasukan muslimin, mereka langsung gabung. Ya, langsung gabung ke pasukannya Ubaidah bin Al-Harith. Jadi Abu Sufyan kehilangan 2 orang. Ya, yang tadinya jumlahnya 200 jadi tinggal 198. Ya, 2 orang bergabung sama kaum muslimin. Ya. Kharaja mal kufar liyakuna dzalika wasilatan lil wusuli ilal muslimin. Jadi mereka berdua ini keluar atau pergi bersama rombongan orang-orang kafir itu sebenarnya memang untuk wasilah. Wasilah itu untuk sebagai jalan, ya, jalan atau metode atau cara lah. Cara supaya bisa bergabung dengan kaum muslimin. Karena kalau pergi sendirian, tidak aman. Ya, kalau pergi sendirian, pertama mereka takut diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Kalau diketahui bisa jadi masalah. Ya. Jadi caranya apa? Caranya dengan bergabung dengan pasukannya atau rombongannya Abu Sufyan. Ya. Nah, sampai di Rabiq ketika Ubaidah datang, ya, mereka ikut bergabung. Wa kana liwa Ubaidah abyad wa hamiluhu Mistah bin Utsatsah ibnil Muttalib bin Abdi Manaf. Ya. Dan bendera yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Ubaidah adalah warnanya warna putih, sama dengan benderanya Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu adalah berwarna putih juga. Ya.
Dan pemegang benderanya adalah Mistah bin Utsatsah bin Al-Muttalib. Ya, Mistah bin Utsatsah adalah sepupu dari Ubaidah bin Al-Harith. Ya. Karena Al-Harith dan Utsatsah bersaudara. Ya. Ayahnya adalah Muttalib. Jadi Al-Muttalib punya anak Al-Harith dan Utsatsah. Al-Harith punya anak Ubaidah, Utsatsah punya anak Mistah. Jadi mereka sepupu satu kali. Ya. Bil Muttalib bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Ya. Bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Nah, ini Abdi Manaf ini titik temu antara silsilah Rasulullah dan silsilahnya Ubaidah dan Mistah. Ya. Karena Abdu Manaf itu adalah kakeknya Nabi juga. Ya, jadi Abdu Manaf punya anak, ada yang bernama Al-Muttalib, ada yang bernama Hashim. Ya. Jadi Hashim, keluarga Hashim menurunkan Rasulullah, nanti keluarga Al-Muttalib ini menurunkan Ubaidah dan juga Mistah dan yang lain-lain. Ya. Jadi mereka ketemu, titik temu keluarganya di Abdu Manaf. Ya. Nah, ini syariah yang kedua yang disebutkan sebagai syariah yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tepatnya di bulan Syawal. Kalau Hamzah itu di bulan Ramadan. Ya. Jadi sebulan kemudian. Ya. Sebulan setelah pasukannya Hamzah. Jadi seperti yang kita sudah sebutkan bahwa salah satu metode Rasulullah SAW untuk menjaga stabilitas Madinah adalah mengirimkan pasukan secara bergantian, ya, secara bergantian ke wilayah-wilayah perbatasan dan tempat-tempat yang dianggap bisa menjadi titik rawan. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, Sariyatu Al-Hazzar. Sariyatu Al-Hazzar fi Dzulqa'dah sanah al-ula min al-hijrah al-muwafiq syahr Mayu sanah 623. Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sa'd bin Abi Waqqas fi 20 rakiban ya'tariduna 'ayran li Quraisy wa ahida ilaihi an la yujawiza al-Khazar. Fa kharaju musyatan yakmununa bin nahar wa yasiruna bil lail hatta balagul Khazar sabihata khamsin fawajadu al-'ira qad marrat bil amsi. Kana liwa'u Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu abyad wa hamluhu al-Miqdad bin Amr. Kemudian sari yang ketiga, pasukan yang ketiga, pengintai yang ketiga adalah disebut dengan Sariyatul Khazzar. Ya, Al-Khazzar ini bil qurb minal Juhfah. Ya. Dekat dari kota Juhfah. Ya. Yang disebutkan dalam sejarah terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Jadi bulan selanjutnya lagi. Jadi Rasulullah SAW mengirimkan pasukan mulai bulan Ramadan. Karena beliau sampai di Madinah itu bulan apa? Bulan Rabi' al-Awwal. Ya. Jadi Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Awal, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban. Ya. Jadi 6 bulan setelah beliau tinggal di Madinah. Ya, Ramadan itu bulan ke-9 ya. Bulan ke-9. Beliau tiba bulan ke-3. Yaitu bulan Rabiul Awal beliau tiba di Madinah setelah hijrah, ya. Kemudian bulan Ramadan syariahnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, bulan Syawal syariahnya Ubaidah bin Harith, dan bulan Dzulqa'dah syariahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Terjadi bulan Dzulqa'dah atau bertepatan dengan bulan Mei tahun 623. Ya. Rasulullah SAW mengutus Sa'ad dengan membawa 20 orang pasukan saja. 20 pasukan. Nah. Kalau Al-Harith pasukannya berapa tadi? 60. Kalau Hamzah pasukannya berapa? 30. Ya.
Jadi 30, 60 dan 20. Jadi memang pasukan-pasukan kecil. Nah, tujuannya ini untuk sebagai pengamanan. Ya. Kalau istilah sekarang itu patroli, ya. Jadi diutus untuk patroli keamanan. Ya. Dan Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa tujuannya pasukan ini diutus oleh Rasulullah SAW selain sebagai patroli, mereka juga diutus untuk ya'tariduna 'airan li Quraisy. Ya. Mereka diperintahkan untuk mencegat rombongan kafilah Quraisy. Ya. Dan Rasulullah SAW berpesan agar tidak melewati batas Al-Khazar. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengutus mereka dan beliau menentukan titik akhir dari pasukan tersebut. Rasulullah bilang jangan lewat dari Al-Khazar. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, Khazar ini daerah dekat Juhfah. Ya. Juhfah itu kalau di Google Map itu jaraknya dari Madinah, dia lebih dekat ke Mekah, ya. Jadi dari Madinah, di pasukannya Nabi itu semakin lama semakin dekat ke Mekah dia. Ya. Al-Khazar. Ya. Juhfah, kenapa jadi Al-Juhfah? Al-Juhfah. Iya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan perjalanan supaya tidak diketahui oleh orang. Mereka berjalan pada waktu malam hari. Sedangkan siang hari mereka tidak melakukan perjalanan. Artinya mereka hanya berjalan pada malam hari saja pasukannya itu. Supaya tidak ditahu orang. Yakmununa bin nahar wa yasiruna bil lail. Ya. Hatta balagu al-Khazar sabihata khams. Ya. Jadi mereka pergi ke tempat yang titik yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan berjalan kaki. Ya. Jadi dari Madinah mereka naik kuda. Sudah dekat-dekat dengan Al-Khazar, mereka kudanya tidak dipakai lagi. Mereka jalan kaki saja. Ya. Jadi siang hari mereka berhenti istirahat, malam hari mereka berjalan. Sampai mereka di Khazar itu subuh al-khams, subuh Kamis. Ya. Fawajadul 'ira qad marrat bil amsi. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Karena pasukannya kaum Quraisy sudah pergi. Ya. Kemarinnya itu mereka sudah berangkat. Jadi mereka tiba hari Kamis, pasukan atau kafilah Quraisy itu sudah lewat hari Rabu. Ya. Karena mereka kan jalannya malam.
Jadi tidak ketemu ketika siang. Ya. Jadi tidak mendapatkan apa yang diinginkan Rasulullah SAW dan mereka kembali ke Madinah. Dan pembawa benderanya adalah Al-Miqdad bin Amr radhiyallahu anhu. Warnanya juga warna putih. Kemudian yang keempat, nah ini syariah-syariah sebelum perang Badar. Yang keempat, Ghazwatul Abwa au Wadan. Au Waddan bil fathi wat tasydid. Maudhi' baina Makkah wal Madinah. Bainahu wa baina Rabiq mimma yal Madinah 29 milan. Wal Abwa maudhi' bil qurbi min Waddan. Ya. Syariah yang keempat namanya Ghazwatu al-Abwa. Ghazwatul Abwa atau Waddan. Waddan ini adalah daerah di dekat Rabiq tadi. Ya. Dekat dengan pasukan yang ketiga. Ya. Daerah Waddan adalah daerah dekat Rabiq. Dari Rabiq jaraknya sekitar 29 mil. Ya. 29 mil. Dan syariah ini diutus pada bulan Safar, tahun kedua Hijriah. Ya, karena tadi kan pasukannya saat itu sudah bulan Dzulqa'dah. Ya, sedangkan bulan Dzulhijjah bulan haji. Ya. Bulan haji itu bulan haram. Ya, bulan Dzulqa'dah juga haram. Jadi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, Safar. Ya. Jadi 4 bulan setelah syariahnya Sa'd bin Abi Waqqas. Bertepatan dengan bulan Agustus tahun 623 Masehi. Kharaja Rasulullah SAW binafsihi. Nah, Rasulullah SAW pergi sendiri. Ya, jadi ini pasukan langsung dipimpin oleh Rasul. Itu yang kita sebutkan kemarin. Apa bedanya pasukan yang dipimpin oleh Rasul dan pasukan yang dipimpin oleh para sahabat? Ya. Pasukan yang dipimpin oleh para sahabat disebut syariah. Ya. Pasukan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW disebut ghazwah. Ya, ghazwah. Jadi untuk membedakan antara pasukan pimpinan Nabi langsung dan pasukan yang diutus oleh Nabi dengan pimpinan para sahabat. Kharaja Rasulullah SAW binafsihi ba'da an istakhlafa 'alal Madinah Sa'ad bin Ubadah. Ya. Jadi Rasulullah memimpin sendiri pasukannya itu, dan di Madinah beliau memerintahkan kepada Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi penanggung jawab. Ya. Penanggung jawab pimpinan di kota Madinah, dipilih Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini orang Muhajirin atau Ansar? Orang Muhajirin atau Ansar, Sa'ad bin Ubadah? Sa'ad bin Ubadah dari Muhajirin atau dari Ansar? Ingat lagi peristiwa apa? Peristiwa Bai'ah Ar-Ridwan itu. Bai'atur Ridwan itu. Ya. Sa'ad bin Ubadah adalah orang Ansar. Ya, beliau Al-Ansari. Diutus atau dipercaya pertama kali. Jadi ini Sa'ad bin Ubadah ini kalau dalam sejarah adalah PJ. Nah, istilah kita sekarang PJ, ya. PJ pertama dalam sejarah Islam. Penjabat pimpinan. Ya.
penjabat pimpinan, atau istilah kita sekarang itu penjabat presiden, ya. Penjabat presiden. Penjabat presiden pertama dalam sejarah Islam, Sa'ad bin Ubadah. Ya, karena ini terjadi pada bulan Safar tahun kedua Hijriah. Ya, sebelumnya Rasulullah belum keluar, ya, belum pernah pergi pimpin pasukan langsung. Ya, pasukannya dipimpin oleh orang-orang yang tadi kita sebutkan. Nah, pada pasukan yang keempat beliau pimpin langsung dan beliau mengangkat sebagai PJ, ya, penjabat, ya, atau istilah sekarang itu PLT. Ya. Kalau dulu namanya PJ, penjabat. Sekarang istilahnya PLT, pelaksana tugas. Ya. Pelaksana tugas kepemimpinan di kota Madinah diangkat seorang Ansor, ya, Sa'ad bin Ubadah, kepala suku. Ya, Sa'ad bin Ubadah termasuk kepala suku dari kaum Khazraj, ya, suku Khazraj, dan tokoh utama kaum Ansor yang ikut dalam bai'ah Ridwan, ya, bai'atul Aqabah. Ya. Ba'da'an istakhlafas al-Madinah Sa'ad bin Ubadah fi 70 rajulan minal muhajirina khassatan. Ya. Beliau membawa pasukan sebanyak 70 orang dari kaum muhajirin saja. Ya. Jadi pasukannya Rasulullah semuanya anggotanya kaum muhajirin. Ya. Tapi PLT-nya kaum Ansor. Jadi pembagian tugas. Ya. Orang Ansor dipercaya menjadi pelaksana tugas kepemimpinan di Madinah, sementara kaum muhajirin dibawa pergi oleh Rasulullah SAW untuk menjalani sebuah tugas. Ya'taridu na'iran lil Quraisy hatta balagha Waddan falam yalqa kaidan. Wa fi hadhil ghazwah aqada mu'adata halfin aw hilfin ma Amr bin Makhshi ad-Damri wa kana sayyida Bani Damrah fi zamanihi. Ya. Dan pada saat itu Rasulullah SAW tujuannya sama dengan pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya'taridu airan li Quraisy, untuk mencegat kafilah Quraisy. Ya. Tapi mereka tidak ditakdirkan bertemu dengan kafilah. Jadi pasukan yang bertemu itu pasukannya Hamzah, pasukannya Ubaidah bin Al-Harith. Ya. Kemudian pasukan ketiga tidak ketemu, pasukan yang keempat tidak ketemu juga. Ya. Jadi pasukannya Al-Harith, pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas dan pasukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertemu dengan orang-orang Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW pada kesempatan ini melaksanakan mu'ahadah atau penandatanganan perjanjian. Ya, jadi beliau karena tidak ketemu dengan pasukan Quraisy, maka beliau melakukan kegiatan yang kedua, ya, adalah mengakad atau menjalin, ya, mengikat kerjasama mu'ahadatu hilfin. Ya. Mu'ahadatu hilfin artinya kerjasama dengan sumpah. Ya. Dengan Amr bin Makhshi ad-Damri. Amr bin Makhshi ad-Damri adalah kepala suku Bani Damrah. Ya, kepala suku Bani Damrah pada zaman itu. Ya. Jadi Bani Damrah ini ya suku yang ada di daerah tersebut. Yaitu suku berada di daerah Waddan, dekat dengan Rabil. Ya. Jadi daerah-daerah itu sudah dalam dalam kontrol Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya sudah kerjasama mulai dari kemarin. Mulai dari apa? Yang pertama tadi? Mulai dari Juhainah, ya. Kemudian pasukannya Hamzah, Siful Bahar. Kemudian pasukannya
Ubaidah ke daerah Rabil, ya, dari Rabil itu kemudian ke Al-Juhfah, ya, ke Khazar, dan yang keempat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Waddan. Ya, Waddan daerahnya dekat juga dengan Rabil. Wa haka nassul muahadah, dan inilah nas atau teks dari perjanjian Nabi tersebut. Ya, disebutkan di sini dia punya nas, ya. Hadza kitabun min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Bani Dhamrah. Fa innahum aminuna ala amwalihim wa anfusihim. Wa inna lahumun nasra ala man ramahum illa an yuharibu dinallah. Ya. Ma balla bahrun sufatan wa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza da'ahum li nasrihi ajabu. Wa hadhihi awwalu ghazwatin ghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanat ghibatuhu 15 lailah. Wa kana liwa abyad wa hamilhu Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi isi perjanjiannya di sini ditulis singkat. Ini adalah kitab atau perjanjian, ya, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Dhamrah, bahwasanya mereka aminuna ala amwalihim wa anfusihim. Mereka dijaga keamanan harta dan jiwanya. Ya. Wa inna lahumun nasru, dan mereka berhak mendapatkan pertolongan ala man ramahum. Ya. Pertolongan terhadap orang-orang yang menyerang mereka, yang akan menyerang mereka. Illa an yuharibu dinallah. Ya. Kecuali kalau mereka memerangi agama Allah. Ya. Jadi isi perjanjiannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji membantu Bani Dhamrah apabila ada yang menyerang mereka. Ya. Siapa saja yang menyerang mereka, maka Rasulullah akan membantu. Dengan catatan mereka tidak memerangi agama Allah, ya, tidak memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Ma balla bahrun sufatan. Ya. Wa inna nabiyya idza da'ahum linasrihi ajabuhu. Ya. Dan sebaliknya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta tolong kepada mereka, maka mereka harus menolong juga. Ya, jadi itu isi perjanjiannya jelas sekali bahwa mereka akan saling tolong-menolong. Ya. Apabila ada yang menyerang salah satu di antara keduanya. Ya. Jadi kalau ada yang menyerang Bani Dhamrah, Nabi ikut membantu Bani Dhamrah. Dan kalau ada orang yang menyerang Nabi, maka kewajiban Bani Dhamrah untuk menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah isi perjanjian dengan Bani Dhamrah yang berada di daerah Al-Abwa atau Al-Waddan. Ya. Dan ini adalah ghazwah pertama. Ya, disebut sebagai ghazwah karena dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang pertama dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wa kanat ghaibatuhu 15 lailah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi saat itu selama 15 malam. Ya. 15 malam. Jadi yang dihitung dia punya malam. Ya. Tentu ada juga siangnya. Ya. Kalau kita kan hitungnya siang dan malam. Tapi mereka hitungnya malam. Karena bisa jadi malamnya 15, siangnya bisa kurang. Bisa jadi 14 hari, 14 malam, 14 siang, 15 malam. Bisa jadi begitu. Karena mereka kan berangkat malam misalnya, otomatis jumlah siangnya agak sedikit. Berangkat malam, pulang lagi malam.
Ya. Jadi Rasulullah SAW meninggalkan kota Madinah selama 15 hari. Dan selama 15 hari itu yang menjadi pemimpin di Madinah adalah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala. Wa kana liwa'u abyad wa hamiluhu Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan benderanya juga berwarna putih, tapi pembawa benderanya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, kalau Hamzah ketika beliau jadi pemimpin, pembawa benderanya siapa? Abu Murtid. Abu Murtid Al-Ghanawi. Ini pasukannya Rasulullah yang bawa benderanya Hamzah. Jadi Hamzah ikut juga dalam pasukan ini. Jadi selain beliau sebagai pasukan pimpinan syariah yang pertama, pada pasukan yang keempat beliau juga ikut. Karena itu pasukan itu isinya orang muhajirin semua. Dan orang muhajirin ya termasuk Hamzah dan Khulafa ar-Rasyidin juga ikut. Abu Bakar, Umar, Utsman. Tapi yang dipercaya untuk memegang benderanya adalah Hamzah radhiyallahu taala anhu. Nah ini 4 pasukan, masih ada 4 lagi sebelum terjadinya perang Badar. Dan dari 4 pasukan ini yang menjadi keuntungan Nabi SAW, pertama pasukan yang kedua itu bahwa ada 2 orang Muslim yang ikut bergabung. Jadi ada tambahan jumlah personel. Personel dari Mekah gabung dengan kaum muslimin. Kemudian dari pasukannya yang ketiga Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka tidak mendapatkan keuntungan secara material, tapi memberikan pengaruh terhadap perang urat saraf, perang mental dengan orang-orang musyrikin. Karena memang syariahnya Sa'ad bin Abi Waqqas sudah mencapai daerah Al-Khazar yang jaraknya cukup dekat dengan Mekah. Artinya orang Mekah sudah mulai melipat gandakan kewaspadaan. Karena orang kaum muslimin sudah hampir mendekati daerah mereka. Nah, itu kan kalau perang begitu kan, kalau ada musuh yang sudah berhasil dekat dengan daerah kita, berarti mereka sudah maju sekali itu. Karena daerah-daerah itu artinya sudah dikontrol sudah. Kalau sudah dikontrol daerah-daerah sebelumnya, berarti menunjukkan bahwa daerah kita sudah semakin sempit. Daerah kita semakin sempit atau makin terdesak. Jadi ada perang urat sarafnya sudah masuk di situ. Yaitu strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang pasukan terakhir, pasukan keempat, tambah lagi kekuatannya kaum muslimin karena bertambah suku yang melakukan perjanjian bilateral, melakukan perjanjian damai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya semakin sempit sebenarnya pergerakannya kaum Quraisy itu semakin sempit, karena pasukan atau suku-suku yang sudah mendekati daerah-daerah Mekah itu sudah tanda tangan perjanjian dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini semakin menunjukkan bahwa kekuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makin besar. Padahal itu baru berapa bulan, sejak Nabi tiba di Madinah bulan Rabiul Awal itu, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan sudah mulai kirim pasukan. Jadi 6 bulan. Jadi konsolidasi internalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau lakukan selama 6 bulan. Internal Madinah, menandatangani perjanjian piagam Madinah dan seterusnya, kemudian mempersaudarakan kaum muslimin, membangun masjid. Nah, setelah 6 bulan itu baru keluar. Konsolidasi internalnya 6 bulan. Di bulan yang ke-7, beliau sudah memberikan istilahnya sekarang itu proksi. Istilahnya sekarang itu proxy war. Perang urat saraf. Perang urat saraf. Dengan cara mengontrol daerah-daerah yang menjadi rute perdagangan, kemudian mengajak orang-orang yang semakin dekat dengan kota Mekah melakukan perundingan. Yaitu strategi politik
Itu sebenarnya strategi politik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, jadi beliau tidak hanya seorang nabi, tapi juga seorang yang mumpuni dalam melakukan strategi politik, ya, untuk menyempitkan daerah pergerakan orang-orang Quraisy Mekah, maka dikurung mereka. Ya. Pertama, rute perdagangannya dikontrol. Yang kedua, daerahnya dikurung. Dengan cara apa? Dengan cara suku-suku yang ada di sekitarnya diajak kerjasama oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kerjasamanya bentuknya seperti tadi itu. Ya, jelas poin perjanjiannya apa? Kalau ada orang menyerang suku itu, Nabi bantu. Tapi kalau Nabi diserang dan minta pertolongan dari suku ini, maka suku ini harus bantu juga. Ya. Jadi dengan demikian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa merasa lebih aman, ya, dari gangguan orang-orang yang ada di sekitar perjalanan dan dekat dengan Mekah itu. Ya. Jadi strategi politik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, selain perang fisik nanti yang timbul diawali dengan perang Badar, tapi sebelum itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjalin hubungan-hubungan strategis, istilahnya sekarang, ya, hubungan strategis dengan suku-suku yang ada di sekitar Madinah ataupun sekitar Mekah, ya, baik yang dekat ke Mekah atau dekat ke Madinah, itu beliau jalin kerjasama strategis secara bilateral, saling menguntungkan, ya, untuk apa? Itu tadi, mempersempit, karena musuh utamanya adalah orang musyrik Quraisy. Ya, musuh utamanya memang itu. Ya, jadi musuh utamanya itu dipersempit gerakannya dulu. Ya, ya, nanti kalau sudah musuh utamanya sempit gerakannya, insya Allah yang lain-lain, ya, musuh-musuh yang kecil itu akan merasa keder juga, ya, was-was dan khawatir juga, ya, kalau ingin melakukan hal yang macam-macam kepada Rasulullah SAW. Ini saya kira pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa 3 peristiwa syariah, ya, 2 peristiwa syariah dan 1 peristiwa ghazwahnya Nabi SAW, menunjukkan dan menggambarkan kepada kita bagaimana seorang Nabi Muhammad SAW adalah orang yang, ya, selain sebagai Rasul, diutus dengan wahyu, tapi juga beliau mengajarkan kepada umat manusia, ya, strategi politik yang manusiawi, artinya sesuatu yang bisa juga dikerjakan oleh manusia biasa, ya, karena memang tujuannya beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi contoh, uswah dan teladan bagi manusia, ya. Jadi yang beliau lakukan itu kira-kira yang juga bisa ditiru oleh manusia, bisa dicontoh oleh manusia, ya. Makanya yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selain syariat ibadah, syariat akhlak, syariat akidah, juga syariat tentang kehidupan, ya. Syariat tentang kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat, ya. Karena itulah agamanya Nabi, agama Islam adalah agama yang lengkap, ya, memberikan tuntunan kepada umat manusia yang bisa membuat mereka mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Ya, sudah, saya cukupkan sampai segini. Kita lanjutkan nanti dengan syariah 5, 6, 7, 8. Ya, masih ada 4 syariah lagi di pertemuan kita yang akan datang. Ya, kita cukupkan, semoga kita diberikan berkah oleh Allah Azza wa Jalla, berkah ilmu dan berkah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kita mengucapkan dan mendengar nama beliau. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.